Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan yang kedua kali ini di era COVID-19. Jadi meskipun kalian tetap dalam keadaan tinggal di rumah, tetap belajar jarak jauh, sehingga tetap menyimak pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru melalui jalur atau dipancarkan langsung dari SMK Negeri 1 Kendit. Anak-anak sekalian, saya hanya akan menyampaikan hal-hal ini, pokok-pokok besarnya saja. Sebelumnya Bapak mengingatkan untuk pelajaran minggu yang lalu mengenai bab 1, yaitu untuk semester 1 di tahun 2020-2021 ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, saya mengingatkan kembali pada minggu yang lalu, yaitu mengenai bab 1, yaitu mengenai sejarah Indonesia. Bab 1 yaitu mengenai konsep sejarah, konsep dasar sejarah, yaitu A. Mengenai konsep berpikir sejarah. Apa yang dimaksud dengan konsep berpikir sejarah itu? Yaitu kita harus menggunakan pola-pola berpikir sejarah menurut konsep yang teratur atau berurutan. Misalnya kejadian-kejadian tersebut pastilah berurutan. Contohnya, sebelum Indonesia merdeka ini tidak langsung ujuk-ujuk atau moro-moro atau tahu-tahu merdeka. Namun kita perlu perjuangan, baik itu lahir maupun batin. Lahir yaitu dengan cara kita berperang, bergerilya, dan seterusnya. Secara batin kita tetap mengharapkan yaitu doa, support untuk memberi supaya kita tetap semangat dalam menggelorakan untuk cita-cita merdeka, itu dulu. Nah, ini contohnya. Kemudian selanjutnya anak-anak, B. Konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan berkelanjutan. Ruang yaitu dalam waktu tertentu, dalam istilahnya ruangan. Misalnya ruangan ini disekat atau dibatasi oleh beberapa dinding-dinding, ya, maupun mungkin sekat-sekat yang lain. Ini kalau dalam ruang, contoh. Namun dalam ruang sejarah itu mungkin bersifat lokal, mungkin ruangnya bersifat lokal atau nasional, atau lebih luas lagi yaitu internasional. Nah, pada ruang sejarah ini karena kita mempelajari sejarah Indonesia, tentunya ruangnya yaitu ruang di lokal Indonesia atau nasional. Waktu ini juga terbatas, artinya perjuangan misalnya di Ponorogo, ini dari tahun berapa ke berapa, ini ada waktunya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh pahlawan yang lain sebelum merdeka. Jadi ini namanya waktunya itu tertentu atau ada batasnya, ya. Nah, ini misalnya pandemi COVID-19 ini juga ada waktunya. Dimulai kapan misalnya? Kita kalau tidak salah dimulai bulan Maret. Ini startnya, awal mulanya. Kapan berakhirnya? Kita belum tahu. Dan tidak terus kemungkinan
berlanjut terus COVID-19 ini terus, tidak. Jadi ada waktunya. Ini contoh. Jadi sampai sekarang kita masih dinyatakan sebagai pandemi COVID-19. Waktunya belum ditentukan oleh yang mempunyai kompeten atau yang mempunyai hak untuk menyampaikan bahwa waktu pandemi 19 ini dinyatakan sudah berakhir atau dinyatakan sudah aman. Nah, ini contoh waktu. Jadi tidak terus-menerus, sekali lagi. Kemudian berkelanjutan. Berkelanjutan ini maksudnya yaitu dilanjutkan berurutan. Tidak boleh secara meloncat-loncat. Ini, jadi contohnya ya hari, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan selanjutnya. Tidak boleh Senin, kemudian langsung Rabu, kemudian Jumat. Nah, ini namanya berloncat-loncat. Sejarah pun demikian, jadi ada batasannya, kemudian berkelanjutan, artinya diteruskan atau berkelanjutan. Ini akan saya lanjutkan kembali, yaitu mengenai yang berpikir konsep berpikir sejarah ini, ya. Ini di layar monitor Anda telah tampil, yaitu sejarah sebagai ilmu mempunyai metode yang harus digunakan oleh sejarawan. Apa yang dimaksud sejarawan itu? Sejarawan itu orangnya. Kalau sejarah itu merupakan konsep atau cerita sungguhan, tapi kalau sejarawan ini adalah orangnya, pelakunya dalam merekonstruksi atau menata peristiwa sejarah. Jadi peristiwa, kejadian-kejadian di zaman dulu atau zaman lalu. Dengan menggunakan metode tersebut, sejarawan dapat merekonstruksi suatu peristiwa sejarah secara objektif. Secara objektif artinya sungguh-sungguh, tidak merekayasa atau tidak abal-abal istilahnya. Jadi objektivitas dalam sejarah merupakan suatu hal yang mutlak. Ini penting, tidak bisa direkayasa. Karena sejarah ini tidak mungkin terulang lagi. Jadi seperti yang diungkapkan oleh sejarawan Jerman. Di situ karena orang Jerman, ya, waktunya sudah ditentukan. Dalam kurung itu yaitu 1795 sampai 1886. Ini tadi mengenai waktu. Siapa namanya orang Jerman tersebut? Di situ ada namanya Leopold von Ranke, yaitu tulisannya Leopold LDVONRANKE. Bacaannya kalau nggak salah Leopold von Ranke. Ya. Ini tahunnya 1795 sampai 1886. Bahwa sejarah harus menulis apa yang sesungguhnya terjadi. Ini, jadi tidak boleh mengarang atau mengada-ada. Kemudian, konsep berpikir sejarah. Apa yang dimaksud? Nah, konsep berpikir sejarah ini terdiri atau dibagi menjadi dua, yaitu secara sinkronik dan diakronik. Ini. Kemudian, apa yang dimaksud dengan konsep sejarah diakronik? Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur penting. Tadi sudah Bapak terangkan,
yaitu waktu itu merupakan unsur yang sangat penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Jadi zaman dulu atau zaman lampau. Di sini lampau, dulu sama saja. Kemudian sejarah yang mendatangkan peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu tersebut merupakan ciri konsep diakronik. Jadi ini yang dimaksud dengan konsep diakronik. Konsep diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Jadi waktu yang ditekankan, namun ruang juga penting, tapi tidak terlalu ditekankan, tetap digunakan atau kita gunakan, tapi ruang ini tidak terlalu diutamakan. Ini maksudnya. Kemudian dimensi waktu perlu dibuat batasan awal dan akhir. Ya, tadi contohnya tadi sudah di awal orang Jerman tadi, ya. Kemudian berurutan dan kronologis. Kemudian apa yang disebut dengan konsep sinkronik? Konsep sinkronik yaitu mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Nah, ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini bisa disingkat yang ini. Ini ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ini disingkat Ipolek Sosbud Hankam atau Ipolek Sosbud gitu. Yaitu ilmu sosial, politik, ekonomi, ilmu sosial ya, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ipolek, ekonomi, politik, sosial, budaya. Mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Mengapa demikian? Nah ini, menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, saya ulangi, menurut Sartono Kartodirjo menjelaskan ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Ini. B. Konsep ruang, waktu dalam perubahan dan keberlanjutan. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh dua faktor ini, yaitu faktor ruang, waktu, perubahan, dan berkelanjutan. Nah, aktivitas manusia dalam ruang dan waktu ini, ruang dan waktu merupakan penggunaan kehidupan manusia. Konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Ini konsep ruang. Kemudian konsep waktu, perkembangan apa itu? Utamanya perkembangan di masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari suatu bentuk satu ke bentuk yang lain. Kemudian kesinambungan atau berkelanjutan. Masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Meskipun ada perubahan, tapi yang lama tetap digunakan. Mengadopsi itu apa sih? Mengadopsi itu yaitu istilahnya mengambil atau meminjam
Ini jadi mengadopsi, mengambil contoh mengadopsi anak, itu mengambil anak, atau istilahnya kalau orang yang tidak punya anak sendiri itu mengadopsi anak, berarti mengambil anak, maka disebut anak pungut istilahnya. Kemudian pengulangan, jadi peristiwa pengulangan pada masa lalu, ya, yang terjadi lagi. Apa mungkin? Kalau peristiwa alam mungkin, contohnya gunung meletus, ya. Mungkin gunung meletus itu terjadi pada tahun, misalnya sebelum merdeka, tahun 1925. Nanti setelah merdeka, nah ini sekarang ini sudah era merdeka, meletus lagi. Contohnya apa? Gunung Merapi, ya, gunung apa itu yang barusan heboh itu ya di Bali termasuk itu. Kemudian Gunung Galunggung dulu ini di Jawa Barat. Ini peristiwa alam, ini bisa terulang-ulang. Namun kalau sejarah perang Diponegoro, perang Patimura dan sebagainya, ini tidak mungkin terulang pada masa sekarang. Ini terjadi pada sebelum merdeka dulu. Aktivitas manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Ini perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Jadi yang disebut perubahan ini yaitu apanya? Waktu ke waktu. Ini yang dimaksud. Kemudian keberkelanjutan, yaitu merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisinya berubah. Nih, perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan masyarakat mencakup berbagai aspek seperti tadi sudah, ya, kondisi lingkungan, faktor komposisi penduduk, karena semakin lama penduduk Indonesia ini semakin bertambah, ya. Jadi ini juga berpengaruh. Lingkungan, sistem hubungan sosial di desa dengan di kota ini juga berbeda, ya. Lebih erat, lebih akrab hubungan sosial kemasyarakatan itu yang di desa. Dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini disebut perubahan sosial. Jadi hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ini disebut hubungan sosial. Nah, ini pun mengalami perubahan, ya. Yang dulunya itu akrab, kemudian kalau ketemu berbincang-bincang, namun dengan era teknologi sekarang, biasanya meskipun berkumpul kita itu tidak bisa ngobrol seperti dulu, ya. Begitu bertemu masih menceritakan keadaan dirinya, keadaan keluarganya, dan omong-omong yang lain. Namun sekarang kadang-kadang berkumpul, namun seperti tidak ada hubungan karena sudah pegang HP masing-masing. Sehingga begitu bertemu, salaman, duduk, kadang-kadang sudah langsung ke handphonenya. Ya ini eranya sudah lain, zamannya sudah lain. Ya, di zaman saya dulu sekolah tidak ada yang pegang HP karena belum ada. Sehingga begitu ketemu, begitu berjumpa dengan teman yang dibicarakan mungkin ya selain pelajaran ya ngomong-ngomong yang keluarga yang lain, cerita-cerita kemana waktu liburan. Nah, sekarang sudah eranya berbeda. Kemudian perubahan tersebut tidak terhenti pada titik, tetapi terus berlanjut ke tahap-tahap perubahan-perubahan yang lain. Nah, mungkin di zaman sekarang kalau ini HP, mungkin untuk tahun depan mungkin ada lebih canggih lagi. Ya sekarang kalian sudah menggunakan era telekomunikasi yang cukup canggih, mungkin di tahun-tahun yang akan datang keturunan-keturunan kita ke kalian mungkin sudah berbeda lagi karena sudah mengalami perubahan-perubahan yang istilahnya signifikan atau yang lebih maju. Ini. Kemudian selanjutnya
perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu apa saja ketiga faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Ini, faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Kemudian faktor penghambat. Inilah ketiga faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Faktor internal yang antara lain poinnya yaitu dinamika penduduk, yaitu atau jumlah penduduk. Makanya setiap tahun itu ada istilah di Indonesia dan negara-negara lain tentunya ada sensus penduduk. Ini menghitung jumlah penduduk di seluruh Indonesia atau di suatu negara. Kalau diselenggarakan di Indonesia, berarti yang menghitung penduduk, seluruh penduduk yang ada di Indonesia, baik yang menurut jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian menurut usia, ya ini diklasifikasikan menurut usia, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian penemuan baru, ya, penemuan baru apa itu? Baik di bidang sains atau ilmu pengetahuan, utamanya elektronik, ini yang menemukan sesuatu hal-hal yang baru. Kemudian pertentangan dalam masyarakat, ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat atau sosial budaya di masyarakat yang berbeda di zaman dulu dengan sekarang. Kemudian pemberontakan atau revolusi. Apa ada Pak pemberontakan revolusi sampai sekarang? Ya, misalnya dulu ada, contohnya yang di Timur-Timur, ini sudah merdeka anak-anak ya. Ini kan sering terjadi pemberontakan yang sifatnya lokal. Nah, akhirnya Timur-Timur ini sering mengadakan demonstrasi atau istilahnya pemberontakan, akhirnya sampai sekarang diambil referendum dengan hasil memisahkan dari NKRI. Ini sehingga tim-tim atau Timur-Timur ini sekarang sudah tidak menjadi bagian dari negara kita, negara Republik Indonesia, karena sudah memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini contoh pemberontakan atau revolusi setelah merdeka. Kemudian faktor eksternal. Internal itu dari dalam ya, in itu dalam, X itu keluar. Jadi yang faktor internal itu dari dalam, kemudian eksternal ini luar. Nah, apa contohnya? Ini lingkungan fisik, keadaan, kemudian peperangan, ini faktor eksternal, pengaruh budaya asing. Contoh yang pengaruh budaya asing itu apa? Musik misalnya. Kalau dulu Indonesia ini sering mengadakan pertunjukan atau show itu misalnya pertunjukan seni tradisional, sekarang sudah mulai tergerus, ya, sudah menghilang. Anak-anak mudanya tidak senang pada asli, apa istilahnya, musik asli dari Indonesia, ya. Sekarang sudah menggandrungi atau menyenangi musik-musik dari luar. Misalnya yang dari Korea dengan istilah K-pop, ya. Kalau dulu ada istilah apa itu, yang dansah itu, ya. Kemudian ada yang lain rock, ya, rocker. Gitu. Jadi musik-musiknya dipengaruhi oleh musik-musik Barat atau musik-musik cadas. Sedangkan dari Indonesia dilupakan. Ini adalah sebetulnya hal yang ironis sekali. Makanya kalian sebagai penerus bangsa ini harus bisa menggali budaya-budaya lokal.
baik itu kesenian, makanan, apa itu cara bergaul dan sebagainya, ini tidak semuanya dari luar. Ya, jadi tetap kita saring, kita filter sehingga kita tetap menggunakan jati diri bangsa Indonesia. Ini yang diharapkan. Kemudian faktor penghambat yang ketiga. Faktor penghambat apa saja itu? Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat di situ adanya. Faktor ilmu pengetahuan ini juga penghambat. Indonesia ini termasuk peringkat keberapa dari pendidikan. Ini di situ tahu ya, dari lembaga PBB kita itu termasuk urutan keberapa di bidang ilmu pengetahuan. Ini ada rekornya, ada skornya istilahnya. Kemudian sikap tradisional masyarakat. Sikap tradisional masyarakat ini tidak harus dihilangkan setelah ada modernisasi, namun tetap kita gunakan sebagai warisan, patokan hasil budidaya manusia. Jadi tidak serta-merta setelah ada istilahnya modern, kemudian dilupakan yang tradisional. Selanjutnya yaitu kepentingan yang tertanam kuat, budaya yang tertanam kuat. Misalnya kalau di daerah Panarukan, ini ada istilah petik laut, yaitu ini termasuk kebudayaan. Kalau di Kendit, kemudian Balung, khususnya yang di Kecamatan Kendit adalah ada istilah selamatan desa, ya. Ini Gedisa. Ini adalah contoh budaya yang tetap mengakar di masyarakat yang kuat. Kemudian ada hambatan ideologis, ya. Hambatan ideologis ini adalah hambatan yang berkenaan dengan ideologi, yaitu berkenaan dengan batin manusia ini. Kemudian adat dan kebiasaan. Nih, adat dan kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Karena adat dan kebiasaan ini tidak sama di setiap daerah. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu kita lestarikan. Jadi adat istiadat ini tetap kita jadikan sebagai patokan, tidak ditinggalkan. Ini anak-anak bab 1 mengenai pelajaran sejarah pada pagi hari ini.